Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-9. Ayatnya mulai dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. 2 ayat ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Puji Tuhan. Ayat ini kita semua sudah sering sekali ya membaca, mendengar ya, merenungkan, dan ayat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya pada sekitar 700 tahun sebelum Yesus dinyatakan. Artinya kalau firman ini disampaikan 700 tahun sebelum Yesus dinyatakan, artinya ini merupakan satu nubuatan. Nubuatan tentang akan datangnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang di sini disebut sebagai seorang anak. Ya, mengapa disebut sebagai seorang anak? Bukan berarti Allah itu beranak secara jasmaniah, ya. Bukan berarti Allah itu menjadi bapa secara jasmaniah. Karena kita semua tahu bahwa Allah itu roh adanya. Ya, jadi roh itu tidak kelihatan, tapi gerakannya akan dirasakan. Ya, kalau angin bergerak, maka rambut kita akan bergoyang. Kalau angin bergerak, maka pakaian kita akan bergoyang. Jadi kalau angin itu bergeraknya cepat, maka akan terjadilah hal-hal yang bisa terlempar ya karena hembusan angin yang cepat. Tapi kalau gerakannya lambat, kita hanya bisa merasakan desiran-desirannya ya yang menyejukkan. Nah, roh itu sedemikian, roh itu tidak bisa dilihat, tapi gerakannya atau pekerjaannya dapat dirasakan oleh segala sesuatu yang sudah diciptakan Tuhan di alam semesta ini, termasuk kita manusia. Nah, kalau disebut seorang anak telah lahir, dia bukan lahir secara perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tapi dia lahir karena roh Allah yang masuk dalam rahim Maria, dan Maria mengandungnya selama 9 bulan, dan segala sesuatu yang dikandung dan dilahirkan maka akan disebut menjadi anak ya. Segala sesuatu, binatang kalau mengandung dan melahirkan juga akan punya anak ya. Artinya disebut anak karena lewat proses dilahirkan. Nah, tetapi kelahirannya atau kandungannya bukan karena perkawinan manusia dengan Allah, tapi karena roh Allah sendiri yang turun ke dalam rahim Maria, dan setelah itu menjadi seorang anak yang dilahirkan. Dan disebut anak laki-laki atau putra Allah ya, disebut putra Allah karena seorang anak laki-laki. Nah, disebut anak karena dilahirkan secara tubuh. Nah, mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena Allah itu yang tidak pernah mengenal dosa, yang tidak pernah disentuh oleh dosa, maka karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Allah harus menyatakan diri sebagai manusia untuk menolong orang berdosa, agar Allah dapat menanggung dosa manusia di atas bukit Golgota, tersalib sebagai korban, ya, supaya manusia dapat diselamatkan kembali, supaya manusia beroleh pengampunan dosa melalui iman percayanya kepada pengorbanan Allah yang telah menyatakan diri sebagai manusia yang disebut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Jadi orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya, maka dosanya sudah ditanggung di atas bukit Golgota.
Jadi mendapatkan kepastian keselamatan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi Allah menyatakan diri sebagai manusia lewat proses kelahiran yang dimulai dari bayi sampai bertumbuh hingga sampai dewasa, dan itu tujuannya untuk kita. Kita itu siapa? Kita itu adalah orang-orang berdosa yang mendapat dosa warisan dari Adam dan Hawa. Tatkala Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, lalu dikatakan di sini seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi jelas sekali bahwa kehadirannya ke dalam dunia itu diberikan untuk manusia, ya. Diberikan untuk manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tujuannya supaya dapat menanggung dosa manusia, karena dosa itu harus dihukum. Dosa itu harus mendapatkan hukuman, yaitu mati binasa, mati di dalam dosa. Nah, hukuman itu ditanggung oleh Allah sendiri yang menyatakan diri sebagai manusia melalui proses kelahiran dan disebut putra karena dia seorang laki-laki, dan itu ditujukan untuk orang berdosa. Ya, lalu kedatangannya akan membangun satu pemerintahan. Nah, pemerintahan Allah di dunia juga bukan pemerintahan seperti pemerintahan dunia. Bukan seperti pemerintahan dunia yang nyata kelihatan ya, tatanannya, pribadi-pribadinya, jabatan-jabatannya ya kelihatan. Tetapi pemerintahan Allah itu satu pemerintahan yang tidak kelihatan. Karena pemerintahan Allah terjadi di dalam kehidupan rohani orang-orang percaya, ya. Baik yang ditetapkan pada ranking pertama, maupun yang ditetapkan pada ranking kedua, maupun pada ranking ketiga, semuanya itu adalah orang-orang yang di dalam pribadinya berlangsung pemerintahan Allah oleh karena pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus. Jadi tidak seperti pemerintahan dunia. Dikatakan lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Artinya tanggung jawab pemerintahan ada pada Yesus. Tanggung jawab pemerintahan Allah di bumi ada pada Yesus, ya. Di bahunya, maksudnya bahunya Yesus itu berarti ada di dalam kehidupan Yesus, ada di dalam kekuatan Yesus, ya. Dan disebut namanya disebut orang penasihat. Jadi pemerintahan Allah di bumi tujuannya membangun pemerintahan Allah di bumi agar Allah dapat memberikan nasihat kepada manusia setelah manusia percaya kepada Tuhan, setelah manusia menerima pengampunan dosa, setelah manusia menerima kepastian keselamatan dan mendapatkan janji hidup yang kekal. Mulai dari situlah hati, pikiran, perasaan manusia, roh jiwa manusia mulai ditata oleh Tuhan melalui firman Allah dan Roh Kudusnya. Karena manusia hidup di dalam dunia, maka Tuhan tahu bahwa orang-orang percaya yang hidup dalam dunia tidak akan terlepas dari godaan, cobaan, dosa kembali. Tidak akan terlepas dari godaan, cobaan iblis dan setan. Tidak akan terlepas dari godaan, cobaan dunia yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan. Nah, untuk itulah, untuk menjaga kemurnian hati, pikiran, perasaan yang sudah disucikan kembali oleh darah Yesus dan diisi kembali oleh firman Tuhan dan dihidupi oleh Roh Kudus, maka Tuhan harus menjadi penasihatnya. Itulah sebabnya orang percaya kalau mengalami masalah-masalah, jangan mencari nasihat kepada sesama manusia. Karena kalau mencari nasihat kepada sesama manusia, maka manusia bisa mempergunakan pikiran lamanya, bisa mempergunakan perasaan lamanya, bisa mempergunakan keinginan lamanya, bisa saja mengalami pergeseran-pergeseran dari kehendak Allah. Tapi kalau kita mencari nasihat dari Tuhan, pasti kita akan datang kepada Tuhan dan mendapatkan nasihat firman Tuhan. Dan Tuhan akan melengkapi dengan kuasa Roh Kudusnya, sehingga itulah yang akan bekerja di dalam hati, pikiran, perasaan kita, sehingga kita akan terus terjaga, terpelihara, yaitu suatu pekerjaan keselamatan yang Allah sudah mulaikan di dalam hidup kita. Yang seringkali kita disebut lahir kembali,
terus bertumbuh sebagai manusia rohani. Dan manusia rohani mempunyai pikiran rohani, mempunyai perasaan rohani, mempunyai keinginan rohani, mempunyai kehendak rohani, mempunyai kemauan rohani. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, apa kehendak Bapa di surga? Penciptaan manusia baru di dalam roh dan jiwanya yang terus-menerus dibangun oleh firman Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau itu menjadi kehidupan orang percaya, kadang-kadang tercemar oleh keadaan dunia. Kadang-kadang tergoda dan tercoba oleh pekerjaan iblis dan setan. Kadang-kadang juga dapat tergoda oleh karena adanya pengaruh-pengaruh manusia. Nah, itu yang harus disucikan kembali oleh Tuhan melalui pengampunan dosa, lalu Tuhan memberikan nasihat-nasihat firman Allah yang dilengkapi oleh Roh Kudus, agar di dalam hati, pikiran, perasaan orang percaya tetap terjaga satu kehidupan rohani yang sehat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat terus bertumbuh dari bayi rohani menjadi kanak-kanak rohani, menjadi remaja rohani, sampai menjadi dewasa rohani, dan serupa segambar dengan anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang menjadi patron kita. Ya, nah itu sebabnya kalau kita mencari nasihat dari manusia, seringkali justru banyak mengalami benturan-benturan dalam kehidupan. Karena apa? Karena kehidupan rohani kita seringkali tercemar dengan kebimbangan, dengan kecewaan, dengan keresahan, ya, dengan kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi kalau nasihat dari Tuhan itu selamanya kokoh dan kuat, ya, dan akan terus-menerus membangun menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, Allah yang perkasa. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Dengan sendirinya pada saat kita mengalami problem-problem kehidupan, waktu kita datang kepada Allah yang perkasa, dengan sendirinya pengaruh keperkasaan Allah itu akan membangkitkan semangat jiwa kita. Pengaruh keperkasaan Allah itu akan membangun iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Dia dan kepada sesama manusia. Ya. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan dasarnya iman. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, bertolak dari iman, memimpin kepada iman, orang benar akan hidup oleh sebab iman. Sebab itu sejak kita menerima Yesus, menerima kepastian keselamatan, menerima pengampunan dosa, kita harus hidup berlandaskan iman. Ya, itulah manusia ciptaan baru. Jadi tidak seperti waktu masih menjadi manusia lama. Segala sesuatu tidak dengan dasar iman. Tapi kita harus bertolak, artinya bertolak itu dimulai dari iman, memimpin kepada iman, dan orang benar akan hidup oleh sebab iman. Ya, jadi ini yang kita dengar juga, Allah sebagai penasehat harus kita imani. Allah perkasa harus kita imani, bahwa kita punya penasehat yang luar biasa, kita mempunyai Allah yang perkasa luar biasa, itu harus kita imani. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami keperkasaannya, ya, akan mengalami keperkasaannya. Sering orang percaya mengalami keperkasaan Tuhan, tetapi tidak akan menjadi pelajaran kalau mata rohaninya tertutup atau telinga rohaninya tertutup. Kenapa? Karena kembali kepada manusia lama. Karena manusia lama itu mata rohaninya ditutup oleh dosa, telinga rohaninya ditutup oleh dosa. Tapi manusia baru, telinganya terbuka dan mata rohaninya terbuka. Sehingga dapat mengawasi pekerjaan Allah dalam hidupnya sendiri maupun dalam hidup sesama manusia. Sehingga dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, ini yang harus digarisbawahi, segala sesuatu harus dengan iman. Tadi dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti kita di bawah pemerintahan Allah. Lah kalau kita di bawah pemerintahan Allah, lalu Allah menjadi penasehat, lalu kita tidak datang kepada Tuhan saat-saat kita membutuhkan nasihat, berarti kan kita menolak pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Kita di dalam pemerintahannya itu tidak bisa ditolak, jelas sekali di sini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Pemerintahannya untuk siapa? Untuk kita, ya.
Pemerintahan Allah itu di bumi untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Untuk dunia supaya diselamatkan, ya. Kalau untuk dunia supaya diselamatkan, kalau untuk kita supaya terus-menerus Allah bekerja di dalam manusia rohani kita, supaya kita bisa serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Lalu dikatakan juga, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, kita punya Bapa yang kekal. Itu harus kita imani. Jadi kalau dia sebagai penasihat, jelaslah orang dia Bapa. Seorang Bapa itu pasti akan mendidik anak-anaknya. Dia akan mendidik putra-putrinya, dia akan mendidik keluarganya, dia akan mendidik masyarakatnya. Dia Bapa yang kekal, jadi artinya terikat selama-lamanya. Ya, hubungan antara anak dan Bapa itu terikat untuk selama-lamanya. Tapi satu hal, waktu kita mengimani semua yang tertulis di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, dan kita hidup di dalamnya, di dalam iman terhadap firman yang kita baca, kita punya Bapa yang kekal. Artinya kekal dari awal sampai akhir itu terus-menerus, tidak pernah habis, ya. Dari awal sampai akhir terus berputar terus, awal akhir berputar terus. Tidak ada. Jadi seperti lingkaran, ya. Seperti lingkaran yang tidak ada putusnya. Jadi kalau dia berputar, ya terus lingkaran itu. Kita punya Bapa yang kekal. Jadi kalau kita punya Bapa yang kekal, kita tidak mengimani Bapa kita itu punya segala-galanya. Punya jasmani, punya rohani. Waktu kita tidak mengimani berarti kita akan tergoda dengan hati kita, pikiran kita, perasaan kita tergoda dengan sifat yang lama. Padahal Tuhan memberikan kepastian keselamatan lewat pengampunan dosa, lewat penebusan, lewat pengudusan roh, jiwa, dan tubuh kita. Tujuannya supaya kita benar-benar beralih, bukan yang lama, tapi benar-benar beralih. Dan itu harus kita imani. Jadi ini bukan cerita, ini bukan suatu paksaan, tapi ini kasih karunia Allah, anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita hanya melalui iman. Firman-Nya harus kita percayai melalui iman, kuasanya akan dinyatakan. Ya. Lalu dikatakan di sini, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba kita lihat kembali dalam suratan Roma, Raja damai. Siapa Raja damai? Kita tahu bahwa di dalam suratan Roma, Yesus sendiri waktu mau meninggalkan murid-muridnya, dia katakan, ku tinggalkan damai sejahteraku kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, bukan damai sejahtera yang dunia berikan, tapi damai sejahtera yang daripadaku adalah damai sejahtera yang sifatnya kekal. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Tolong Vera bacakan. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi Raja damai itu siapa? Yesus Kristus. Yang memerintah kerajaan Allah di bumi, di mana kita sebagai warga kerajaan Allah di bumi, suasananya sudah suasana surga. Yesus bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kerajaan Allah di bumi, pemerintahan Allah di bumi, suasananya sudah suasana di surga. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kebenaran yang memerintah di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya di dalam Tuhan kita memperoleh damai sejahtera. Nah, tadi dikatakan Raja Damai. Raja Damai berarti yang punya kekuasaan untuk mengalirkan damai kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, yang percaya kepadanya. Nah, kita kan percaya. Kita percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan kehendaki untuk mengalirkan damai sejahteranya kepada kita. Raja damai. Jadi harus kita imani, kalau kita damai dengan Allah, kita harus damai dengan sesama manusia. Baik orang yang sudah percaya di dalam Yesus maupun yang belum percaya, maka kita harus damai dengan mereka.
Ya kalau misalkan kita diperlakukan yang tidak wajar, ya biarin saja, serahkan saja kepada Tuhan. Tapi hati kita tidak tercemar dengan permusuhan. Hati kita tetap memiliki damai dengan mereka. Ya, saya selalu katakan sejak saya diselamatkan, dijauhkan Tuhan kalau saya mempunyai kebencian. Saya tidak ada punya kebencian. Sama siapa saja. Memang tidak suka dengan yang tidak baik, tidak suka dengan yang tidak benar, tidak suka dengan yang enggak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi tidak membenci orangnya. Ya, karena apa? Karena ada damai. Damai yang dari Tuhan itu membuat kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama manusia. Misalkan ada orang yang menyakiti saya ya, misal nih contoh, ada orang yang menyakiti saya, ya memang karena kita disakiti pasti berkomentar ya, berkomentar. Tapi pada satu ketika orang yang menyakiti itu datang kepada saya dan membutuhkan pertolongan, membutuhkan pelayanan, membutuhkan kasih, saya welcome. Saya ramah, saya tetap melayani. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena ada damai dengan Allah dan ada damai dengan sesama manusia yang dikerjakan oleh damai sejahtera Allah, yaitu Raja Damai, Yesus. Itu harus kita imani. Itu bisa terjadi karena kita mengimaninya. Waktu kita tidak mengimaninya, bisa saja tidak terjadi. Tapi waktu kita mengimaninya, waktu kita mulai kayak diserang, rasa seperti ini, lalu kita imani, dalam nama Yesus, saya sudah terima damai sejahtera Kristus. Kita imani, kita langsung bisa berbaik kembali. Ya, jadi nggak ada kita punya musuh dalam dunia. Bagaimana kita mau masuk ke surga kalau di dunia kita punya musuh? Artinya hatinya gelap lagi, hatinya kotor lagi, hatinya tidak lagi hati yang baru, tapi hatinya kembali pada hati yang lama. Ya. Padahal gampang banget, hanya dengan iman saja kita dapat menerima pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Lalu di sini dikatakan, kalau ada damai ya, tadi dikatakan, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita punya pemerintahan, kita punya raja yang sifatnya berdamai. Lalu raja itu mempunyai hubungan yang disebut hubungan bapa dan anak. Kalau bapaknya sebagai Raja Damai, maka anaknya pasti damai. Jadi kalau wanita, sekarang jangan jauh-jauh dulu ya. Tapi mari kita mengimani dulu dalam keluarga kita ya. Mungkin kita diperlakukan, kita sudah melakukan yang baik, kita diperlakukan tidak adil. Biarin saja. Karena kita harus jaga damai itu. Mungkin kita dibaca dengan sudut yang salah. Biarin aja. Mungkin kita dipersepsi dari persepsi yang nggak tepat. Ya biarin saja. Itu haknya, tapi dia sudah tidak benar. Karena kita tidak seperti itu. Itu harus kita mulai. Harus kita mulai dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam bertetangga. Harus kita imani itu. Karena ini firman untuk kita. Jelas banget untuk kita ya. Lalu dikatakan, besar kekuasaannya. Besar kekuasaannya. Kata besar kekuasaannya itu tidak ada yang lebih besar dari dia. Tidak ada yang lebih besar kekuasaannya dari Sang Putra yang memegang pemerintahan di bumi. Kalau dia nggak megang pemerintahan di bumi, dia nggak perlu menjadi manusia kok. Dia tetap roh adanya, buktinya kan setelah mati tersalib, bangkit, hidup 40 hari, naik dalam tata kemuliaannya kan kembali roh adanya. Amin. Ya, dia roh adanya. Cuma dia datang ke bumi hanya untuk urusan menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Nah kalau kita diselamatkan dari dosa dan kebinasaan, berarti kan memang Tuhan urusannya ke dalam. Karena yang diselamatkan ini roh dan jiwa kita. Tubuh kita nanti akan busuk dalam tanah. Tapi urusannya Tuhan ini roh dan jiwa yang ada di dalam tubuh. Itu yang membuat Tuhan harus menyatakan di dalam tubuh juga, karena manusia punya tubuh. Tapi tubuhnya Tuhan tidak
binasa. Tubuhnya Tuhan tidak busuk seperti tubuh kita karena kita sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tubuhnya tidak mengalami penebusan sekarang. Sekarang baru mengalami penebusan roh dan jiwa kita. Nanti hari kebangkitan kita menerima penebusan tubuh. Kita menerima tubuh seperti Yesus yang bangkit dari kematian. Baru kita akan terima itu tubuh kebangkitan, ya. Itu tubuh yang mulia. Tapi sekarang kemuliaan Allah sudah ada pada roh dan jiwa kita setelah kita diselamatkan. Buktinya firman Tuhan dan Roh Kudus terus melawati hidup kita. Terus mau berkarya di dalam pikiran, perasaan, kemauan, kehendak, keinginan kita. Ya, dibentuk terus dengan firman Allah. Dikatakan besar kekuasaannya. Jadi kalau kita tahu tidak ada yang lebih besar daripada kekuasaan Tuhan, siapa sih kita? Siapa sih manusia yang lain? Artinya kita tidak perlu bergantung. Makanya dalam suratan Nabi Yeremia, orang yang bergantung kepada manusia terkutuk. Karena apa? Karena seperti hidupnya di padang gurun. Tapi orang yang bergantung kepada Allah diberkati karena apa? Karena hidupnya seperti di tepian aliran air sungai. Jadi otak kita juga berpikir kalau pohon tumbuh di dekat aliran air sungai, pasti akarnya masuk ke dalam. Dan pasti pohon itu akan tumbuh terus. Nah artinya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, terus-menerus hidup diberkati. Tapi orang yang mengandalkan manusia, seperti hidup di padang gurun. Pohon kalau di padang gurun semuanya kering. Karena di situ jauh dari aliran air. Nah, kering itu digambarkan seperti terkutuk. Tidak ada berkatnya. Nah itulah sebabnya karena kita punya Allah yang besar kuasanya, andalkanlah Tuhan di dalam segala hal. Imani saya punya Tuhan yang besar kuasanya. Tidak ada yang lebih besar dari Tuhan yang menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Yang menjadi juru selamat. Jadi harus kita mulai. Kita imani, kita mulai, hidup kita akan berubah kaum wanita, betul, hidup kita akan berubah, betul. Lalu dikatakan, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Tadi Raja Damai. Lalu tadi dalam suratan Roma, di dalam Yesus Kristus kita memperoleh damai sejahtera. Dan damai sejahtera selalu berkat ganda. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Yohana, ya. Ya, Ibu Yohana menyinggung berkat keselamatan, itu artinya berkat rohani. Nah, kalau sudah selamat, sudah hidup bersama Tuhan, sudah mengandalkan Tuhan, pasti berkat jasmani mengalir. Pasti mengalir. Caranya Tuhan itu banyak sekali. Waktu rohani kita hidup bersama Tuhan, seperti di aliran-aliran air yang bisa merambatkan akarnya, sehingga pohonnya bisa tumbuh. Ya, waktu waktu kehidupan rohani kita seperti itu, maka jasmaniah kita, pohon kalau sudah tumbuh subur menghasilkan buah. Artinya apa? Diberkati, ada berkat untuk diri kita. Ada berkat untuk diri kita yang nantinya bisa mempermuliakan nama Tuhan dan bisa menjadi berkat buat sesama manusia. Itu jelas sekali ya. Jadi di sini kita melihat bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Untuk siapa? Jelas dalam ayat yang pertama tadi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Waktu Yesus mau tinggalkan murid-muridnya, aku tinggalkan damai sejahteraku. Untuk siapa? Untuk orang percaya. Untuk kita. Jadi kalau damai sejahtera tidak akan berkesudahan, artinya Tuhan selalu akan alirkan shalom itu setiap hari. Makanya Raja Daud bilang apa? Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Pekerjaan Allah selalu baru setiap hari. Pekerjaan untuk memberkati, pekerjaan untuk menyatakan karya keselamatan, pekerjaan untuk membaharui, pekerjaan untuk membangun, pekerjaan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan supaya pekerjaannya sempurna di dalam hidup kita, selalu baru dikatakan. Ya.
Jadi jelas sekali, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kenapa sih Daud yang disebut? Karena setelah Abraham, Ishak, dan Yakub, maka prioritas yang diarahkan Tuhan untuk karya selanjutnya melalui Daud, karena Saul gagal. Karena kan tadinya kan Tuhan mau jadi raja di tengah-tengah bangsa Israel tanpa pemerintahan manusia. Tapi karena bangsa Israel meminta seorang raja, ingin sama seperti orang-orang dunia, Tuhan sebetulnya kesal. Tapi Tuhan bilang sama Saul, biar saja kasih, supaya mereka nanti merasakan dipimpin oleh raja yang sifatnya manusia bagaimana. Dan kalau kita melihat dalam kitab Raja-Raja, kitab Samuel, itu banyak raja yang jahat di mata Tuhan, ya. Hanya sedikit raja yang benar di mata Tuhan, termasuk Daud. Dan prioritas atau yang utama ditetapkan oleh Tuhan, Daud. Karena Saul gagal. Mengapa Saul gagal? Saul mempergunakan manusia lamanya. Keinginannya untuk menjadi sama dengan para imam-imam, sehingga dia harus mengambil ukupan dan melakukan korban persembahan yang sebetulnya bukan tugasnya. Yang sebetulnya walaupun dia seorang raja, tugasnya bukan tugas imam yang memimpin jemaat Tuhan dalam melaksanakan persembahan di hadapan hadirat Tuhan. Nah, karena Saul lakukan itu, maka Tuhan gak suka. Lalu dicopot urapan Roh Kudus dari Saul, lalu Tuhan memilih yang baru, yang sesuai dengan hati Tuhan, terpilihlah Daud. Dan selama Daud terpilih, Daud betul-betul memiliki hati yang lembut, hati yang mudah ditegur oleh Tuhan waktu berdosa, ditegur oleh Tuhan, sadar dan bertobat. Nah, ini yang harus menjadi kehidupan orang percaya. Kenapa kita harus memiliki kehidupan seperti Daud? Karena jelas Daud dikatakan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Mengapa? Karena dari Daudlah nanti silsilah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat itu dinyatakan. Ya, dari Daud, dari tahta Daud, maka silsilah Tuhan Yesus Kristus untuk memerintah sebagai raja di atas segala raja itu dinyatakan di bumi. Ya, jadi kita harus bersyukur mempunyai Allah yang menjadi raja di atas segala raja, yang dimulai dari silsilahnya dari Raja Daud, seorang yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau Tuhan saja memilih seorang yang benar di matanya, maka dia pun dalam memimpin sebagai seorang raja, ya adalah raja kebenaran. Dan dia juga mengatakan di sini, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Mendasarkan dan mengokohkan pemerintahannya. Mendasarkan dan mengokohkan kepemimpinannya. Ya, didasarkan dan dikokohkan melalui keadilan dan kebenaran. Dikatakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena kita punya raja yang mendasarkan dan mengokohkannya. Jadi mendasarkan itu artinya meletakkan kerajaannya di atas dasar dan juga dikokohkan di dalam keadilan dan kebenaran. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa caranya Allah menegakkan kebenaran dan keadilannya? Waktu Tuhan melihat ayat-ayat ini menjadi kehidupan di dalam roh jiwa kita, artinya menjadi perilaku. Artinya kita menjadi orang yang beriman kepada firman Allah dan melakukannya. Itu kalau kita beriman kepada firman Allah dan tidak melakukannya, berarti firman itu tidak menjadi kehidupan di dalam jiwa kita, ya, dalam roh kita. Tetapi kalau kita beriman kepada firman Allah dan kita melakukan firman itu dengan iman kita, maka itu menjadi kehidupan bagi roh dan jiwa kita. Maka Tuhan akan bersikap adil kepada kita. Apa keadilannya? Ya, kalau Tuhan mau menghibur, dia hibur. Kalau Tuhan mau memberkati, ya dia berkati. Kalau Tuhan mau membela, ya dia bela. Kalau Tuhan mau menjaga, melindungi, ya menjaga, melindungi. Kalau Tuhan mau membangun, ya membangun. Dan kalau Tuhan membangun, tidak pernah tanggung-tanggung.
membangun rohani, membangun jasmani, sehingga kita menjadi orang yang sukses di bumi, seperti yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan itu. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak kita imani dan tidak menjadi kehidupan karena kita tidak melakukannya, maka Tuhan juga menyatakan keadilannya. Bagaimana caranya Tuhan menyatakan keadilan? Lah, kebenaranku tidak ada. Ini kan kebenaran yang didasarkan. Tadi dikatakan dikokohkan dan didasarkan di dalam kebenaran. Nah, ini kebenaran. Jadi waktu kebenaran ini menjadi dasar yang dalam roh dan jiwa kita, maka Tuhan menyatakan keadilannya. Yaitu kalau mau memberkati ya memberkati, mau membangun ya membangun, mau membela ya membela, mau menjaga ya menjaga, mau melindungi ya melindungi, mau di pihak kita ya di pihak kita. Itu keadilan Allah. Tapi kalau tidak menjadi kehidupan, ya seringkali kita minta supaya Tuhan di pihak kita, ya Tuhan jauh dari kita, ya karena emang kebenarannya tidak ada di dalam hidup kita. Salah satu contohnya misalkan ayat yang pertama dikatakan inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan. Berarti didasarkan, ya kebenaran ini didasarkan lewat cara diajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, dikokohkan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, waktu perintah ini yang diajarkan oleh Tuhan dilakukan di dalam kehidupan kita, di tempat di mana Tuhan menempatkan kita, di tempat di mana Tuhan membawa kita masuk untuk mendudukinya. Negeri Jati Cempaka adalah negeri di mana Tuhan membawa kita masuk untuk mendudukinya. Waktu kita melakukan perintah yang sudah ditetapkan Tuhan, maka berarti kita berdasarkan kebenaran. Tuhan lihat ada kebenaran di dalam hidup kita yang menjadi dasar yang kokoh bagi roh dan jiwa kita. Maka Tuhan menyatakan keadilannya. Dia pasti membangun, dia pasti memberkati, dia pasti menghibur, dia pasti menolong, dia pasti membela, dia pasti berpihak kepada kita. Sehingga hidup kita hidup bersama dengan Tuhan, dibangun oleh Dia. Lalu ayat yang kedua misalkan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Jadi waktu kita melakukannya, ada janji dari Tuhan dalam seumur hidup kita, ada ketetapan dari Tuhan dalam seumur hidup kita, kita itu punya tanggung jawab terhadap anak dan cucu. Tanggung jawab tentang apa? Yaitu mengajar takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan berarti melakukan perintah Tuhan. Ya, ayat 1 tuh. Ayat 1, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ada yang dari Sumatera pergi sampai di Jatiwaringin duduk. Ada yang dari Jawa pergi sampai di Jati Cempaka duduk. Ada yang dari mungkin Pulau Jawa yang lain, Surabaya atau Semarang atau pergi lalu sampai ke Jati Cempaka. Bertemu semua, ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan di negeri itu. Tuhan kasih perintah dan peraturan untuk dilakukannya, yaitu firman yang kita imani. Dan Tuhan kasih tanggung jawab. Supaya anak dan cucu kita belajar takut akan Tuhan berarti sama melakukan perintah dan ketetapan serta peraturan yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Nah, ini harus kita imani dan ini harus menjadi ciri khas hidup kita. Karena bangsa Israel juga seperti itu. Secara jasmani, secara rohani kita Israel rohani, kita mempergunakan untuk kehidupan roh dan jiwa kita. Karena apa? Karena firman-Nya itulah yang menghidupkan jiwa kita. Karena waktu kita melakukan firman Allah, roh kita tetap bercahaya dalam kemuliaan Tuhan. Tetap terjaga kemuliaan Allah yang bercahaya dalam roh kita. Sehingga jiwa kita hidup terang. Waktu hidup kita terang, berarti Tuhan terang, kita hidup bersama Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan keadilannya, ya. Nah, waktu kita tidak melakukan, Tuhan menyatakan keadilannya. Apa keadilan Tuhan? Ya kamu tidak melakukan, ya aku juga masa bodoh.
Aku juga palingkan mukaku untuk tidak mendengar doamu. Orang kamu nggak melakukan, kamu hidup sama dengan orang dunia yang belum percaya Yesus, yang belum diselamatkan, yang belum menerima penebusan, yang belum disucikan oleh darah Yesus. Aku sudah kasih Roh Kudus dalam hatimu. Dimeteraikan waktu kita diserahkan, waktu kita dibaptis, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan aku memberikan firmanku untuk menjaga hati, pikiran, perasaanmu supaya tetap terang. Sehingga bisa hidup bersama dengan Tuhan yang adalah terang. Nah, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Jadi keadilan yang satu adalah waktu kita melakukan kebenaran, keadilan yang satu waktu kita menolak kebenaran. Keadilannya Tuhan juga akan masa bodoh ya dengan kita, dengan doa-doa kita, dengan hidup kita. Walaupun kita sering berseru-seru, orang dunia juga sering berseru, minta tolong sama Tuhan. Kan gak ada bedanya berarti. Tapi kalau kita benar-benar hidup seperti dari khotbah saya yang pertama sampai akan berakhir, karena ini tidak bisa saya selesaikan hari ini, berarti saya akan masih sambung untuk hari yang akan datang. Ya. Dan ini merupakan ciri khas kehidupan orang percaya yang akan diubah oleh Tuhan. Secara jasmani kita akan mengalami perubahan hidup yang menanjak. Dan secara rohani kita akan mengalami perubahan hidup yang akan menjadi sama serupa dengan gambar Allah. Roma pasal 8 untuk ayat yang terakhir. Mari kita baca. Saya suka dengan bacaan ini karena jelas sekali ya. Roma pasal 8 kita akan baca bersama untuk ayat yang terakhir. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Ya, tapi nanti poinnya di ayat yang ke-30 ya. Tuhan mau bekerja terus dalam kehidupan kita, yaitu pekerjaan apa? Pekerjaan yang rohani, yang dimulai dari karya keselamatan, yang harus kita imani di dalam kehidupan kita bersama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia akan menuruti perintah-perintah Tuhan, kata Yohanes ya. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab sebuah orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula dan menjadi serupa dengan siapa? Dengan siapa? Serupa dengan gambar Yesus, ya, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus di sini menempatkan, karena Yesus itu anak Allah, menyebut dirinya anak Allah dan anak manusia, maka menempatkan diri sebagai saudara. Bagi kita juga anak-anak Allah setelah dilahirkan kembali melalui baptisan air, baptisan selam, ya. Dan orang tua punya tanggung jawab mendidik putra-putrinya untuk tetap takut akan Tuhan, ya. Lalu dikatakan menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu kita, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka yang juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka yang juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Melalui tubuh kebangkitan nanti, kita akan dimuliakan di hadapan hadirat Allah. Kalau sekarang baru roh jiwa kita yang menerima kemuliaan Tuhan Yesus Kristus ya. Sehingga kita akan terus-menerus hidup layak di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada petang hari ini menjadi bagian kita bersama, memberikan motivasi kepada kita untuk kita semakin percaya kepada Yesus, semakin mengasihi Yesus, semakin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, jangan tergoda oleh keadaan yang sedang kita hadapi. Ya, mungkin kita sedang menghadapi keadaan yang sukar sulit, ekonomi sukar sulit, keluarga sukar sulit, pekerjaan sukar sulit, keadaan sukar sulit, jangan tergoda. Karena waktu kita tergoda berarti kita kembali kepada kebiasaan manusia lama. Dan kita akan kehilangan semua yang sudah dimulai oleh Tuhan. Tapi waktu kita bertekun kembali kepada ajaran-ajaran firman Allah. Dan kita bertekun mempercayakan diri kepada Tuhan. Berarti kita sedang menabur hal-hal yang benar di mata Tuhan. Tuhan akan nyatakan keadilannya. Bahwa sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tatkala kita menghadapi ujian-ujian yang berat. Itu akan membuat Tuhan berkenan untuk menyatakan hasil
dari kebenarannya, Tuhan akan lakukan yang benar. Tadi dikatakan kan bangsa Israel waktu masuk di negeri itu kan masuk bukan rumah yang didirikan, bukan berkat yang ini sudah tersedia. Artinya itu pengertian rohaninya apa? Pengertiannya rohani Allah yang bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Jadi kita bisa punya pekerjaan yang apapun sederhana, tapi karena di dalamnya ada pekerjaan Allah, maka pekerjaan yang sederhana itu akan membuat kita mengalami kelimpahan, mengalami peningkatan, dan itu harus diimani, dan itu akan terjadi. Puji akan nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini dulu.